kemana kau akan membawaku? Kita tidak memiliki seorang pemimpin. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Pidato yang diucapkan oleh Raden Mas Haji Omar Said Tjokroaminoto ketika mendirikan Sarekat Islam yang direka adegan oleh Reza Rahardian dengan film bersejarah Pergerakan Nasional dengan judul Tjokroaminoto Guru Bangsa. Dalam film berdurasi 2 jam 40 menit ini dikupas kisah bersejarah salah satu pahlawan nasional kita, Raden Mas Haji Omar Said Tjokroaminoto, yang disutradarai oleh Garin Nugroho. Ini mengupas seluruh perjalanan Tjokroaminoto dengan begitu mendetail. Dimulai dengan kisah semasa kecilnya di mana Cokro menyaksikan kekerasan pemerintahan Belanda kepada rakyat Nusantara. Sering bermain di ladang kapuk, Cokro tumbuh membenci pemerintah Belanda yang menyakiti rakyat-rakyat Nusantara yang jelas lemah. Terlahir di keluarga ningrat dengan segala kemudahan yang jelas lebih mudah dibandingkan kebanyakan rakyat kala itu, Cokro mengalami kegundahan. Ada rasa tak nyaman merasakan kemudahan dari darah biru ketika orang-orang di daerahnya mati-matian bertahan hidup. Setelah menikah dengan Suharsikin, istri tercinta, Cokro memilih untuk meninggalkan sang istri yang mengandung untuk pergi ke Surabaya, atau yang beliau sebut hijrah, memperjuangkan hak bagi rakyat Nusantara yang tidak kunjung menerima keadilan. Pandangan dari mertua tidak diindahkan, bahkan mertuanya mengancam sang istri untuk meninggalkan Cokro jika ketika anak itu yang dikandung melahir dan dirinya tidak kunjung kembali, Suharsikin harus menceraikannya. Tetapi seteguhnya Cokro untuk melihat sebuah keadilan, Suharsikin pun teguh berdiri di samping sang suami, mendukung dari jauh, menemani sekala suka dan duka. Setelah bergabung dengan Sarekat Dagang Islam yang kala itu didirikan oleh Haji Samanhudi untuk memperjuangkan perekonomian rakyat pribumi yang kala itu jatuh habis-habisan bersaing dengan pedagang Tionghoa, yang sayangnya perlu berakhir karena Sarekat Dagang ini dibekukan oleh pemerintah Belanda. Tjokroaminoto mendirikan sebuah organisasi baru yang kini bergerak di langkah politik dengan nama Sarekat Islam yang menyerukan kemerdekaan Bumi Putra dari penjajahan Belanda di awal tahun 1900-an. Dalam film ini disebutkan bahwa hanya dalam waktu 4 tahun, Sarekat Islam sudah memiliki lebih dari 180 cabang dengan 700.000 anggota di seluruh pelosok Indonesia. Pidato-pidato Cokro mampu menumbuhkan semangat kebangsaan serta harapan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat jelata. Namun, pidato-pidato ini jelas mengusik pemerintah Belanda. Bukan sekali dua kali, gedung organisasi ini diusik oleh Belanda. Dan bukan sekali dua kali, Cokro perlu berpindah-pindah penjara atas orasi-orasi yang beliau buat. Bahkan dalam masanya di penjara ia menulis, "Masihkah aku di kiblatmu ketika engkau membawaku dari penjara satu ke penjara lain? Ataukah penjara adalah hijrahku memahami manusia dan kemerdekaannya?" Film yang mengupas sebuah organisasi yang menjadi awalan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Sebuah perjuangan dengan keringat, tangis, dan pengorbanan agar rakyat Nusantara ikut dipandang sebagai manusia. Film ini mengenalkan kita pada sosok pahlawan pergerakan nasional yang awalnya hanya kita kenal dari sebuah nama jalan. Film ini juga menceritakan bagaimana Tjokroaminoto tumbuh menjadi guru para pemimpin pergerakan seperti salah satunya adalah Soekarno, yang mana merupakan bapak presiden kita yang memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Banyak bagian-bagian dari film ini yang sangat membekas di memori kita. Seperti ketika Cokro kecil dengan berani mengungkapkan apa yang Belanda lakukan di tanah airnya. Atau kala Tjokroaminoto berpidato kepada rakyat ketika beliau ditangkap oleh pihak Belanda. Bahwa tidak ada yang sanggup membendung upaya Tjokroaminoto dan rakyat untuk menikmati kebebasan dan harapan rakyat untuk memiliki negara dan pemerintahan sendiri. Film ini meninggalkan pesan membekas bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini merupakan sebuah perjuangan yang tidak terjadi dalam semalam.
perlu bertahun-tahun untuk mewujudkan mimpi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana keadilan yang sering disebut-sebut oleh pihak pemerintah seharusnya tidak hanya menguntungkan satu belah pihak dan menyakiti pihak yang lain. Seperti yang Suhar Sikin katakan, bagaimana orang bisa menentukan mana yang benar atau salah jika kebenaran hanya ditentukan oleh satu kelompok saja dan tidak ada peraturan umum. Film ini pada akhirnya jelas relevan dengan subbab sejarah bab kedua, karena seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bagaimana Cokroaminoto melakukan gerakan-gerakan untuk bangsa Indonesia, untuk sebuah kemerdekaan. Bagaimana masyarakat Islam juga memulai banyak pergerakan yang membawa kita ke sebuah kemerdekaan saat ini. Dan gerakan yang dilakukan Cokroaminoto ini berjalan di era yang sama dengan banyak kebangkitan di beberapa bagian Asia, termasuk era perlawanan Mahatma Gandhi ataupun negara Asia lainnya. Film yang membawa berbagai bintang selain Reza Rahadian, tetapi juga Putri Ayunda, Maya Estianty, Christine Hakim, Chelsea Islan sebagai pendukung karakter di sejarah itu. Film yang dibungkus dengan detail yang bahkan hampir 100% sesuai dengan sejarah aslinya. Tidak hanya bangunan, tetapi produksi film ini bisa membawa kesan Indonesia tempo dulu dengan baik. Oleh karena itu, film ini mengingatkan kita rasa nasionalisme, rela berkorban, dan pantang menyerah harus selalu ditanamkan, karena kemerdekaan yang kita rasakan ini merupakan buah hasil sebuah tumpah darah dan perlu kita lindungi dengan segenap jiwa raga. Dan seperti yang Cokroaminoto katakan, sebuah bangsa hanya bisa dibentuk dari kemanusiaan yang akan mempersatukan kita.